Setiap kali saya diving, entah kenapa aku setiap kali turun ke laut itu ada feeling yang spiritual, yang connection sama ikan-ikan, sama spesies-spesies tertentu. Kadang-kadang untuk dapat connections sama binatang-binatang seperti ikan atau spesies-spesies tertentu itu it's an honor yang saya bisa diterima di rumahnya mereka. Itu kita ada kayak energy communication, and buat saya itu lebih dari cuma diving, lebih dari cuma berenang atau free diving. Itu saya diterima di rumahnya mereka. Jadi buat saya itu it's feeling yang susah ngalahin. It's the best. Sudah berapa tahun ini banyak yang fokus ke Raja Ampat karena kita semua tahu ini tempat penting. Ini tempat sains. Ini tempat yang ya tidak ada tempat lain di bumi kita yang sekaya ya sumber daya alamnya seperti Raja Ampat. It's so important to our ecosystem globally. Dapat banyak perhatian dari lembaga dalam negeri, luar negeri, dan kita semua tujuannya sama ya untuk menjaga yang namanya Raja Ampat. Satu orang itu nggak mungkin bisa benerin lautan kita dan bersihin semua sampah. Ini mindset yang kita harus belajar untuk tidak hanya mikirin diri kita sendiri. Tapi ini kan bumi kita semua. Kita harus belajar untuk berkolaborasi secara global untuk hadapin masalah. Ya, satu contoh yang luar biasa menurut saya, salah satu partner Indonesian Ocean Pride adalah Missile Foundation. Missile Foundation turun tangan dan membuat infrastructure untuk jaga sebagian di Missile dan membuat itu jadi taman laut. Tadinya itu kayak savana di bawah air, sudah habis dibom, dikasih racun, udah bener-bener tidak ada apa-apa. Dalam 9-10 tahun gara-gara di stop, perahu-perahu masuk, mancing, itu mengkasih waktu untuk laut bisa balik lagi, bisa rehabilitasi lagi. Itu bukti ya kalau kita kasih waktu ke laut untuk sembuh dan berkembang lagi, ya itu bisa balik ke normal. Dan dalam 9 tahun, 10 tahun, spesies ikan sudah berkembang sebanyak 400%. Itu bukti kalau kita kasih waktu untuk lautan beristirahat dan sembuh, itu akan balik lagi. Pendekatan CI di Raja Ampat adalah cukup sederhana. Kita datang ke masyarakat, kita mendengar dari mereka apa yang menjadi isu-isu terutama mereka, baru kita kerjasama untuk membuat satu solusi. Solusi yang kita dapat sama-sama adalah untuk menerapkan satu sistem kawasan konservasi laut di mana masyarakat sama pemerintah Raja Ampat sendiri yang mengelola. Mulai dari tahun 2006 sampai 2007 ada begitu banyak deklarasi adat yang menempatkan daerah-daerah yang akan menjadikan kawasan konservasi laut. Banyak sekali mitra. Bukan hanya CI, ada juga TNC, ada UNIPA dari Manokwari, ada Yayasan Penyu Papua, ada Manta Trust, ada Missile Beseftin, ada Raja Ampat Research and Conservation Center. Sehingga ada juga begitu banyak dari sektor swasta, resort seperti Papua Diving, Missile Eco Resort, Raja Ampat Divers, Papua Paradise. Semua itu juga sangat ikut membantu dan mendukung konservasi. Sebagai orang dari CI, saya sangat merasa bangga kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Raja Ampat. Tapi kita harus jujur bahwa semua perkembangan yang ada di sini dilakukan oleh masyarakat Raja Ampat. Mereka yang merupakan guardians of Raja Ampat. Mereka yang akan menjaga ini sampai selamanya. Jadi perlu kita sebagai yang punya daerah, yang dikatakan sebagai anak-anak daerah, ya mari kita sama-sama menjaga untuk sampai
sambung menyambung ke depan lebih bagus lagi. Ya mari kita ikut bersama menjaga dan saling menyampaikan secara estafet kepada keluarga warga masyarakat sekitarnya. Dan itu pun kebaikan ke depannya untuk kita. Daerah tambah bagus, daerah tambah indah, orang datang mengangkat jempol dan mereka membayarnya. Kalian yang merasakan itu, bukan hanya saya. Nah, saya sebagai pionir aja membuka awal mencari jalan untuk memperkenalkan di seluruh ya Indonesia maupun dari BI. Saya tiba di Raja Ampat tahun 2002 dan saya datang di sana karena saya dengar tempatnya dan korang dan ekosistem luar biasa bagus. Jadi dari waktu itu saya sudah tahu saya harus berkomitmen untuk menjaga ekosistem di Raja Ampat. Tidak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan nanti habis semua merusak dari manusia. Jadi visit sama misi untuk Meselika Resort untuk kerja bersama dengan masyarakat lokal, dengan yayasan untuk menjaga lingkungan. Saya jadi salah satu bisnis yang masuk di sana bisa buka lapangan kerja untuk masyarakat dan kita bersama bisa jaga hasil laut, bisa jaga karang, bisa jaga ikan untuk masa depan, untuk anak cucu mereka. Kita kerja bersama dengan orang adat. Kita bantu mereka menjaga hak dan tempat dan hasil mereka. Kita buka patroli. Patroli kita orang adat, orang dari marga yang punya hak, orang dari komunitas dari Misul. Jadi itu mereka yang keluar untuk berhenti orang nakal atau orang luar datang untuk kasih hancur mereka punya lokasi. Coba bayangan, kalau kita bisa dapat semua masyarakat di seluruh Raja Ampat, masing-masing kampung bisa kerja bersama untuk bikin sama salah satu daerah yang dilindungi, hasilnya sangat bagus, luar biasa. Bukan cuma untuk konservasi, bukan cuma untuk ikannya, tapi untuk masyarakat sendiri, untuk ekonomi kampung juga. Kalau kita bisa bikin seperti itu, dan saya percaya kita bisa, itu paling satu di dunia. Sudah luar biasa. You know, dalam kondisi pandemik, dalam kondisi global pandemic ini, saya belum pernah loh lihat negativity, energi yang negatif yang sebanyak ini. Kita kalau dengar orang yang ada gosip rumah itu ada orang yang COVID, atau ada orang batuk, ada atau orang yang bersin, semua pada kayak menjauh dan I don't know, I just feel like there's a lot of negativity at the moment. Dan kita nggak mungkin bisa ngalahin masalah pandemik ini sendirian. Kita harus berkolaborasi. Satu daerah ini, kalau kita dengar ada orang yang punya COVID, kita nggak bisa kurung dia di dalam rumah. Kita harus bersama cari cara untuk kasih orang ini pengobatan, make sure dia oke, make sure dia sembuh, dan kita bersama, kita bisa hadapin masalah pandemik ini. So I feel like ini juga waktunya untuk kita bisa belajar. Satu orang ini nggak mungkin bisa ngalahin pandemik COVID-19. Kita harus bersama, berkolaborasi, berkomunikasi. It's exactly the same dengan dunia konservasi. Dengan lautan, satu orang nggak mungkin bisa bersih lautan kita. Satu orang itu nggak mungkin bisa selamatin spesies-spesies yang hampir punah. Kita butuh a global collaboration. Kita harus bersama, kita harus saling mengedukasikan, harus saling kasih contoh, harus bikin peraturan bersama, dan kita bersama. It's a global collaboration, man. We need to get together and fix this problem together. We need a global collaboration to face this problem.